seperti semut yang dicampakkan di tengah-tengah lingkaran yang dipanaskan atas api, yang dicampakkan di atas lantai. Maka semut itu lari dari kepanasan lingkaran, dan lingkaran itu mengelilinginya. Ia tidak sanggup keluar dari lingkaran tersebut. Maka senantiasalah ia lari, sehingga ia tetap pada pusat markas, yaitu di tengah-tengah. Kalau ia mati, maka matilah ia di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah itu adalah tempat terjauh dari kepanasan yang ada dalam lingkaran yang mengelilinginya. Maka seperti demikian juga nafsu keinginan yang mengelilingi manusia, sebagai pengelilingan lingkaran tersebut dengan semut. Dan para malaikat di luar dari lingkaran itu. Dan tak ada harapan bagi manusia untuk keluar. Manusia itu ingin menyerupai malaikat pada kelepasan. Maka yang lebih menyerupainya dengan para malaikat, ialah jauh. Yang terjauh tempat dari tepi-tepi itu, ialah tengah-tengah. Maka jadilah tengah-tengah itu yang dicari pada semua hal yang berhadapan ini. Dan mengenai itulah yang disabdakan oleh Nabi, sebaik-baik pekerjaan, ialah yang di tengah-tengah. Dan kepadanya lah disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Surat 7 Al-A'raf ayat 31. Manakala manusia tiada lapar dan kenyang, niscaya mudahlah baginya ibadah dan berpikir. Ringanlah pada dirinya dan kuatlah beramal dengan keringanan itu. Akan tetapi ini adalah sesudah kesederhanaan tabiat. Adapun pada permulaan pekerjaan, apabila nafsu itu galak, rindu kepada segala keinginan, cenderung kepada berlebih-lebihan, maka kesederhanaan itidal tiada bermanfaat. Tetapi tak boleh tidak dengan bersangatan menyakitkan nafsu itu dengan kelaparan, sebagaimana menyakitkan hewan yang tidak terlatih, dengan kelaparan, pukulan dan lain-lain. Sehingga ia sederhana, lurus. Apabila hewan itu telah terlatih, lurus dan kembali kepada kesederhanaan, niscaya ditinggalkan penyiksaan dan menyakitkannya. Dan karena rahasia inilah, guru syaikh itu menyuruh muridnya dengan apa yang tidak dilakukannya pada dirinya sendiri. Ia menyuruh muridnya lapar dan ia sendiri tidak lapar. Ia melarang muridnya buah-buahan dan keinginan-keinginan dan ia sendiri kadang-kadang tidak melarang daripadanya. Karena ia telah selesai mendidik dirinya, lalu tidak perlu lagi menyiksakannya. Manakala kebanyakan keadaan nafsu itu rakus, mempunyai keinginan, liar dan tak mau beribadah, niscaya yang lebih pantas bagi nafsu itu lapar, yang merasakan dengan kepedihannya dalam banyak hal, supaya nafsu itu hancur. Dan yang dimaksud, bahwa ia hancur, sehingga ia lurus. Maka dikembalikan sesudah itu, pada makanan juga, kepada kelurusan itidal. Sesungguhnya dilarang terus-menerus lapar pada orang-orang yang menjalani jalan akhirat, apakah ia orang sidik atau orang tertipu, yang bodoh. Adapun orang sidik, karena ketegakan dirinya di atas jalan yang lurus dan ketidakperluannya lagi, ia dihalau dengan cambuk kelaparan kepada kebenaran. Mengenai orang yang tertipu, maka lantaran persangkaannya kepada dirinya, bahwa ia orang sidik, yang tidak memerlukan lagi kepada mendidik dirinya, yang menyangka dirinya orang baik. Dan ini adalah tipuan besar. Dan itulah yang terbanyak. Sesungguhnya diri, jiwa amat sedikit memperoleh pendidikan yang sempurna. Kebanyakannya tertipu, lalu memandang kepada orang sidik dan mentolerir, bersikap membolehkan dirinya pada yang demikian. Maka bersikap membolehkan dirinya seperti orang sakit yang memandang kepada orang yang telah sembuh dari penyakitnya. Lalu memakan apa yang dimakan oleh orang yang sudah sembuh itu, dan menyangka dirinya sudah sehat. Maka binasalah dia, dan yang menunjukkan bahwa pengkadaran makanan dengan kadar yang sedikit, pada waktu tertentu dan macam tertentu, tidaklah itu yang dimaksudkan padanya. Sesungguhnya yang menjadi maksud, ialah, melawan nafsu yang jauh dari kebenaran, yang tidak sampai kepada tingkat kesempurnaan.
Rasulullah tidak mempunyai pengkadaran dan penwaktuan bagi makanannya. Aisyah berkata, adalah Rasulullah berpuasa, sehingga kami mengatakan, ia tiada berbuka. Dan ia berbuka, sehingga kami mengatakan, ia tiada berpuasa. Rasulullah datang kepada istrinya, lalu bertanya, adakah padamu sesuatu untuk dimakan? Kalau dijawab, ada, maka Rasulullah makan. Kalau dijawab, tidak ada, lalu beliau berkata, kalau begitu, aku puasa. Adalah dibawa kepada beliau sesuatu, lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku tadinya bermaksud puasa. Kemudian beliau makan makanan yang dibawa itu. Pada suatu hari, Rasulullah mau pergi keluar, seraya bersabda, aku berpuasa. Lalu, Aisyah menjawab, orang telah menghadiahkan hais tamar yang sudah dikeluarkan bijinya, dihancurkan dan diramas dengan minyak samin kepada kita. Maka beliau menjawab, tadinya aku bermaksud puasa. Tetapi bawalah kemari. Karena itulah diceritakan dari Sa'al, bahwa orang bertanya kepadanya, bagaimana Anda pada permulaan Anda? Lalu ia menceritakan dengan bermacam-macam latihan. Di antaranya, ia makan pada suatu waktu daun nabik. Di antaranya, ia makan buah tin yang ditumbuk pada masa 3 tahun. Kemudian, ia menerangkan, bahwa dengan 3 dirham, ia makan untuk 3 tahun. Lalu orang bertanya kepadanya, bagaimana engkau pada waktu sekarang ini? Ia menjawab, aku makan tanpa batasan dan pengwaktuan. Dan tidaklah dimaksud dengan katanya, tanpa batas dan pengwaktuan, bahwa aku makan banyak. Tetapi, yang dimaksud, ialah bahwa aku tidak kadarkan dengan suatu kadar tertentu, apa yang akan aku makan. Dihadiahkan orang makanan yang baik-baik kepada Ma'ruf al-Karhi. Lalu ia makan, maka orang bertanya kepadanya, saudara Anda Bisir tidak makan seperti ini. Lalu ia menjawab, saudaraku Bisir telah dipegang oleh sifat wara, menjaga diri. Dan aku sendiri, disenangi oleh ilmu marifah mengenali Allah. Kemudian, Ma'ruf menyambung, sesungguhnya aku adalah tamu pada rumah Tuan hamba. Apabila aku diberi makan, niscaya aku makan. Apabila aku dilaparkan, niscaya aku sabar. Tak ada padaku menentang dan membeda-bedakan. Ibrahim bin Adam menyerahkan uang beberapa dirham kepada sebahagian temannya, seraya berkata, belilah untuk kita dengan dirham-dirham ini, zubdah kepala dadih, madu dan roti hawari. Lalu ia ditanyakan, hai Aba Ishak, dengan ini semuanya, Ibrahim bin Adam menjawab, kasihan engkau. Apabila kita dapat, niscaya kita makan sebagaimana makanan laki-laki. Apabila kita dalam keadaan tidak ada, niscaya kita sabar, sebagaimana sabarnya laki-laki. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam menyediakan banyak makanan dan mengundang sejumlah kecil teman-temannya. Di antaranya, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri. Lalu Ats-Tsauri berkata kepadanya, hai Aba Ishak, apakah Anda tidak takut, bahwa ini berlebih-lebihan? Ibrahim bin Adam menjawab, tidak ada berlebih-lebihan pada makanan. Berlebih-lebihan itu hanya pada pakaian dan perabot rumah tangga. Maka orang yang mengambil ilmu dengan mendengar dan menyalin secara taklis mengikuti begitu saja, melihat yang demikian ini dari Ibrahim bin Adam. Dan mendengar dari Malik bin Dinar, bahwa ia berkata, tidak masuk garam ke rumahku semenjak 20 tahun yang lalu. Dan dari Siri As-Sakati, didapat kabar, bahwa ia semenjak 40 tahun yang lalu, ingin merendamkan daging yang sudah dipotong dalam dip air manis dari buah anggur atau tamar. Tetapi tidak dilakukannya. Maka orang yang mengambil ilmu tadi, melihat ada pertentangan antara ulama-ulama tersebut. Lalu ia heran atau memutuskan, bahwa salah seorang dari keduanya itu salah. Dan orang yang dapat melihat rahasia-rahasia perkataan itu tahu, bahwa semua itu benar. Tetapi didasarkan kepada perbedaan keadaan.
Kemudian keadaan-keadaan yang berbeda ini akan didengar oleh orang cerdik yang hati-hati atau orang dungu yang tertipu dengan dirinya. Lalu orang yang hati-hati itu berkata, "Tidaklah aku termasuk dalam kumpulan orang-orang yang arif-arifin sehingga aku bertoleransi akan diriku, nafsuku. Tidaklah diriku, nafsuku itu lebih taat dari diri, nafsu Sirias Sakati dan Malik bin Dinar. Dan mereka ini termasuk sebagian dari orang-orang yang mencegah nafsunya dari segala keinginan hawa nafsu. Lalu ia mengikuti mereka itu." Orang yang tertipu dengan dirinya berkata, "Tiadalah nafsuku lebih durhaka daripada nafsu Ma'ruf al-Karhi dan Ibrahim bin Adam, lalu aku ikuti mereka. Dan aku buang pengkadaran pada makananku. Maka aku tamu pula pada rumah Tuan hambaku penghuluku. Lalu bagaimana aku mengelaknya? Kemudian, kalau seseorang menyingkatkan mengenai hak dan kemuliaannya atau mengenai harta dan kemegahannya dengan suatu jalan saja, niscaya datanglah kiamat kepadanya. Dan ia sibuk dengan pengelakan. Dan ini adalah jalan yang lapang bagi setan bersama orang-orang dungu. Bahkan membuang pengkadaran pada makanan dan puasa dan memakan segala yang diingini itu, tiada akan selamat, kecuali bagi orang yang melihat dari lobang kewalian dan kenabian. Lalu ada tanda di antara dia dan Allah pada pelepasan dan penggenggamannya. Dan yang demikian itu tidak akan ada, kecuali sesudah keluar diri daripada mengikuti hawa nafsu dan adat kebiasaan secara keseluruhan. Sehingga adalah makannya itu, apabila ia makan di atas niat, sebagaimana imsaknya, menahan diri tidak makan itu, dengan niat. Maka ia adalah beramal karena Allah pada makannya dan berbukanya. Maka seyogyalah dipelajari tentang berhati-hatinya Umar. Adalah Umar melihat Rasulullah menyukai madu dan memakannya. Lalu Umar tidak mengkiaskan, membandingkan dirinya kepada Nabi. Bahkan ketika dibawa kepada Umar minuman dingin bercampur dengan madu, ia memutar-mutarkan gelas itu di tangannya, seraya berkata, "Aku minum dia dan hilanglah kemanisannya dan tinggallah ikutannya. Nyahkanlah daripadaku perhitungannya dan ketinggalannya." Rahasia-rahasia ini tiada boleh bagi seorang guru membukakannya kepada muridnya. Tetapi ia pendekkan saja kepada memujikan lapar. Dan tidak diajaknya kepada itidal, sedang atau di tengah-tengah. Karena tidak mustahil bahwa murid itu akan memendekkan dari apa yang diajakkan dia kepadanya. Maka seyogyalah, bahwa ia diajak kepada kesudahan lapar, sehingga memudahkan baginya itidal di tengah-tengah. Dan tidak disebutkan kepada murid itu, bahwa orang arif yang sempurna, tidak memerlukan kepada latihan. Maka sesungguhnya, setan itu memperoleh tempat bergantung dari hatinya. Lalu setan itu membisikkan kepadanya setiap saat, bahwa engkau itu orang arif yang sempurna. Dan apa yang menghilangkan marifah, mengenal Allah dan kesempurnaan daripada engkau? Bahkan di antara kebiasaan Ibrahim al-Hawas itu, ia masuk bersama muridnya dalam setiap latihan riyadlah yang disuruhnya. Supaya tidak terguris di hati murid itu, bahwa guru tidak menyuruhnya dengan apa yang tiada diperbuatnya. Lalu yang demikian melarikan murid itu dari latihan. Orang kuat, apabila sibuk dengan latihan dan memperbaiki orang lain, niscaya harus turun ke batas orang-orang lemah, untuk menyerupai dengan mereka dan berlemah lembutan dalam membawa mereka kepada kebahagiaan. Dan ini percobaan besar bagi nabi-nabi dan wali-wali. Apabila batas itidal di tengah-tengah itu tersembunyi pada semua orang, maka seyogyalah tidak ditinggalkan kehati-hatian dan penjagaan dalam semua hal. Karena itulah, Umar mendidik puteranya Abdullah, tatkala ia masuk ke tempatnya, lalu didapatinya puteranya sedang memakan daging yang dimasak dengan minyak samin. Maka dipukulnya dengan cambuk, seraya berkata, "Kamu tak punya ibu. Makanlah sehari roti dan daging, sehari roti dan susu, sehari roti dan minyak samin, sehari roti dan minyak zaitun,
sehari roti dan garam dan sehari roti saja. Inilah yang dinamakan itidal di tengah-tengah. Adapun terus-menerus daging dan keinginan-keinginan lainnya, maka itu keterlaluan dan berlebih-lebihan. Dan meninggalkan daging secara keseluruhan itu kikir. Dan ini, yang tersebut tadi di atas, adalah sedang di antara yang demikian. Allah Ta'ala Maha Tahu. Penjelasan, bahaya ria yang berjalan kepada orang yang meninggalkan memakan segala yang diingini dan menyedikitkan makanan. Ketahuilah, bahwa akan masuk kepada orang yang meninggalkan segala keinginan, dua bahaya besar. Kedua bahaya tersebut itu lebih besar daripada memakan segala keinginan itu. Bahaya pertama, bahwa tidak sanggup nafsu meninggalkan setengah dari segala keinginan, lalu mengingininya. Akan tetapi tidak bermaksud diketahui orang, bahwa ia mengingininya. Maka disembunyikan keinginan itu, dan ia memakan pada tempat tersembunyi, apa yang tidak dimakannya serta orang banyak. Inilah yang dinamai syirik tersembunyi. Ditanyakan kepada setengah ulama tentang sebahagian orang-orang zahid, orang yang bersifat zuhud, meninggalkan duniawi, melakukan segala amal akhirat. Lalu ulama itu diam, maka ditanyakan lagi kepadanya, adakah Anda mengetahui apa-apa padanya? Ulama tadi menjawab, ia makan pada tempat tersembunyi, apa yang tidak dimakannya serta orang banyak. Inilah bahaya besar, tetapi menjadi hak seorang hamba, apabila ia mendapat percobaan dengan segala keinginan hawa nafsu dan menyukainya, bahwa ia melahirkannya. Karena ini adalah keadaan yang benar. Dan itu menunjukkan daripada hilangnya bersungguh-sungguh dengan segala amal perbuatan. Sesungguhnya menyembunyikan kekurangan dan melahirkan lawannya, yaitu kesempurnaan, adalah dua kekurangan yang berganda. Kedustaan serta menyembunyikan itu, dua kedustaan. Maka adalah ia berhak bagi dua cacian. Dan ia tidak akan diridai daripadanya, kecuali dengan dua taubat yang benar. Karena itulah urusan orang munafik itu, diperkeras. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Surat 4 An-Nisa, ayat 145. Karena orang kafir itu, ia telah kafir dan melahirkannya. Dan ini orang munafik, ia kafir dan menutupkannya. Maka ditutupkannya kekafirannya itu, kekafiran lain lagi. Karena ia memandang ringan pandangan Allah kepada hatinya. Dan membesarkan pandangan makhluk. Lalu ia menghapuskan kekafiran dari zahiriyahnya. Dan orang-orang arif itu, dicoba dengan nafsu-nafsu keinginan, bahkan dengan berbagai macam maksiat. Dan mereka tidak dicoba dengan ria, tipuan dan penyembunyian. Tetapi orang yang sempurna arif itu, meninggalkan semua nafsu keinginan, karena Allah Ta'ala. Dan melahirkan dari dirinya keinginan itu, karena menjatuhkan martabatnya kedudukannya dari hati makhluk. Sebahagian mereka membeli keinginan-keinginan itu dan menggantungkannya di rumah, sedang ia termasuk orang zahid pada keinginan-keinginan tersebut. Maksudnya dengan yang demikian, ialah untuk meragukan orang dengan keadaannya, supaya terpaling hati orang-orang lalai daripada dirinya, sehingga orang-orang itu tidak mengganggu keadaannya. Maka penghabisan zuhud, ialah zuhud dalam zuhud dengan melahirkan lawannya. Dan inilah amalan orang-orang sidik. Ia mengumpulkan di antara dua sidik kebenaran. Sebagaimana orang yang pertama itu, mengumpulkan di antara dua kedustaan. Dan ini telah membebankan kepada diri, dua beban berat. Dan meneguhkan kepada diri, gelas kesabaran dua kali. Sekali dengan meminumnya dan sekali dengan melemparkannya. Maka tidak ragu lagi, mereka diberi pahala dua kali dengan kesabarannya. Ini menyerupai jalan orang yang diberikan kepadanya sesuatu secara terang-terangan, lalu diambilnya. Dan dikembalikannya pemberian itu dengan jalan rahasia, untuk menghancurkan jiwanya dengan kehinaan secara terang-terangan dan dengan kemiskinan secara rahasia.
Maka siapa yang hilang jalan ini, maka tiada seyokialah ia dihilangkan oleh lahirnya nafsu keinginannya, kekurangannya dan kebenaran padanya. Dan tiada seyokialah ia tertipu oleh perkataan setan, bahwa Anda apabila Anda lahirkan, niscaya Anda diikuti oleh orang lain. Maka tutupilah, demi perbaikan bagi orang lain. Karena kalau dimaksud perbaikan orang lain, maka perbaikan diri sendiri adalah lebih penting dari orang lain. Sesungguhnya ini yang dimaksudkan adalah ria semata-mata, dan dilakukan oleh setan kepadanya dalam semboyan perbaikan orang lain. Maka karena itulah, berat lahirnya yang demikian daripadanya, walau ia tahu bahwa orang yang melihatnya, tidak akan mengikutinya pada perbuatan tersebut. Atau tidak ia tercegah, disebabkan keyakinannya, bahwa ia meninggalkan segala nafsu keinginan. Bahaya kedua, bahwa ia sanggup meninggalkan segala nafsu keinginan. Akan tetapi, ia merasa gembira, bahwa ia dikenal dengan demikian. Lalu menjadi masyhur dengan kesanggupannya, menjaga diri dari segala nafsu keinginan. Maka ia telah menentang nafsu syahwat yang lemah, yaitu, nafsu keinginan makan. Dan ia mematuhi suatu nafsu keinginan yang lebih jahat, yaitu, nafsu keinginan kemegahan. Dan itu adalah nafsu keinginan yang tersembunyi. Manakala ia merasakan demikian dari dirinya, maka menghancurkan nafsu keinginan ini lebih penting daripada menghancurkan nafsu keinginan makanan. Maka hendaklah ia makan, dan itu adalah lebih utama baginya. Abu Sulaiman berkata, apabila datang kepada engkau suatu keinginan, dan engkau sudah meninggalkan keinginan tersebut, maka penuhilah barang sedikit daripadanya. Dan janganlah engkau berikan dirimu menjadi mangsanya. Dengan demikian, engkau sudah menjatuhkan nafsu keinginan dari diri engkau. Dan sudah engkau sempitkan nafsu itu, karena tiada engkau berikan keinginannya. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq berkata, apabila datang kepadaku suatu keinginan, lalu aku memandang kepada diriku. Kalau ia melahirkan keinginannya, niscaya aku berikan makanannya. Dan yang demikian adalah lebih utama daripada mencegahnya. Dan kalau nafsuku itu menyembunyikan keinginannya dan melahirkan keinginan membujang, niscaya aku siksakan dia, dengan meninggalkan nafsu keinginan itu. Dan tiada aku berikan sedikit pun daripadanya. Inilah jalan penyiksaan diri, nafsu, di atas keinginan yang tersembunyi itu. Kesimpulan, siapa yang meninggalkan nafsu keinginan makan dan ia jatuh dalam nafsu keinginan ria, adalah seperti orang yang lari dari kalajengking dan dikejuti kepada ular. Karena nafsu keinginan ria itu, lebih banyak melaratnya daripada nafsu keinginan makan. Allah yang mencurahkan taufik. Pembicaraan tentang nafsu keinginan kemaluan. Ketahuilah, bahwa nafsu keinginan bersetubuh itu, telah menguasai manusia untuk dua faedah. Faedah pertama, bahwa ia memperoleh kelezatannya. Lalu ia memperbandingkan dengan kelezatan tersebut, akan kelezatan akhirat. Sesungguhnya kelezatan bersetubuh itu jikalau terus-menerus, niscaya adalah yang terkuat kelezatan tubuh, sebagaimana api dan kepedihannya, adalah yang terbesar kepedihan tubuh. Penggemaran dan penakutan itu, membawa manusia kepada kebahagiaannya. Tiadalah yang demikian itu, kecuali dengan kepedihan dan kelezatan yang dirasakan dan yang dapat diketahui. Apa yang tidak diketahui dengan rasa, maka tidaklah besar kerinduan kepadanya. Faedah kedua, kekalnya keturunan dan terus-menerusnya ada manusia. Inilah faedahnya. Akan tetapi, padanya bahaya-bahaya yang membinasakan agama dan dunia, jikalau tidak dikendalikan dan tidak dikuasai. Dan tidak dikembalikan kepada batas, itidal, di tengah-tengah. Ada orang yang mengatakan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286.
Maksudnya, sangat birahi kepada wanita. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, dan dari bahaya kegelapan malam ketika ia telah datang. Surat 113 Al-Falaq ayat 3. Ibnu Abbas berkata, yaitu bangunnya zakar kemaluan laki-laki. Dan setengah dari perawi hadits menyandarkan perkataan tadi kepada Rasulullah. Kecuali perawi tersebut mengatakan tentang penafsirannya, zakar itu apabila telah masuk. Dan dikatakan, apabila zakar laki-laki itu bangun, niscaya hilanglah 2/3 akalnya. Adalah Nabi mengucapkan dalam doanya, aku berlindung dengan engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku, kesenanganku dan air maniku. Nabi bersabda, wanita itu jaringan setan. Jikalau tidaklah nafsu syahwat ini, niscaya wanita tidak mempunyai kekuasaan atas laki-laki. Diriwayatkan, bahwa Musa duduk pada sebahagian majelisnya. Tiba-tiba datang iblis menghadap kepadanya. Iblis itu memakai burnus kopiah yang bersambung dengan baju, yang berwarna dengan berbagai macam warna. Tatkala iblis itu sudah dekat dengan Musa, lalu dibukanya burnus dan diletakkannya. Kemudian, ia mendatangi Musa, seraya memberi salam, Assalamualaikum ya Musa. Artinya, salam sejahtera kepada engkau, hai Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, siapa engkau? Iblis itu menjawab, aku iblis. Lalu Nabi Musa berkata, tiada diberi penghormatan kepada engkau oleh Allah. Apakah yang membawa engkau datang kemari? Iblis itu menjawab, aku datang untuk mengucapkan selamat kepada engkau, karena kedudukan engkau dan tempat engkau daripada Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, apakah yang aku lihat di kepala engkau? Iblis menjawab, burnus, untuk aku rebut dengan burnus ini, hati anak Adam. Maka Musa bertanya, apabila manusia itu berbuat sesuatu, maka bagaimanakah engkau memperoleh kemenangan di atas manusia itu? Iblis menjawab, apabila manusia itu mengherani dirinya sendiri, takjub kepada dirinya, merasa banyak amalnya dan lupa akan dosanya. Aku peringatkan engkau, hai Musa, 3 perkara. 1. Jangan engkau pada tempat sepi, berdua-dua, dengan wanita yang tiada halal bagi engkau. Karena apabila seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tiada halal baginya, maka akulah temannya, tanpa teman-temanku. Lalu aku goda laki-laki itu dengan wanita tersebut dan wanita tersebut dengan laki-laki itu. 2. Jangan engkau berjanji dengan nama Allah sesuatu janji, kecuali engkau tepati janji itu. 3. Tidak engkau mengeluarkan sedekah, kecuali engkau laksanakan terus dengan perbuatan. Sesungguhnya tiadalah seseorang yang mau mengeluarkan sedekah, lalu tidak dilaksanakannya, maka aku menjadi temannya, tanpa teman-temanku. Aku halangi dia daripada menepati sedekahnya itu. Kemudian iblis itu pergi, seraya mengeluh, aduh. Telah diketahui oleh Musa, apa yang menakutkan anak Adam. Dari Said bin Al-Musayyab, di mana ia mengatakan, apabila Allah Ta'ala mengutus seseorang nabi pada Musa yang lalu, maka iblis tiada berputus asa untuk membinakan nabi itu dengan wanita. Tiada suatu pun yang lebih aku takuti, selain kaum wanita. Dan tiada sebuah rumah pun di Madinah, yang aku masuki, selain rumahku dan rumah puteriku. Aku mandi di rumah itu pada hari Jumat, kemudian aku pergi. Setengah mereka berkata, bahwa setan itu berkata kepada wanita, engkau setengah tentaraku. Engkau mata panahku yang aku lemparkan, maka aku tidak salah. Engkaulah tempat rahasiaku. Engkaulah utusanku pada keperluanku. Maka setengah tentaranya itu nafsu syahwat dan setengahnya lagi sifat marah. Nafsu syahwat yang terbesar, ialah nafsu syahwat kepada wanita. Dan nafsu syahwat ini mempunyai pula keterlaluan, sangat berkurang dan sedang. Keterlaluan itu memaksakan akal,
sehingga mengalihkan cita-cita laki-laki kepada bersenang-senang dengan kaum wanita dan budak-budak perempuan. Lalu ia tidak memperoleh jalan untuk menempuh jalan akhirat. Atau ia memaksakan agama, sehingga ia terhela kepada mengerjakan perbuatan keji. Kadang-kadang keterlaluan nafsu syahwat itu pada suatu golongan, berkesudahan kepada dua hal yang sangat buruk. Pertama, bahwa mereka memakan yang menguatkan nafsu syahwatnya untuk dapat banyak bersetubuh, sebagaimana setengah manusia memakan obat-obat yang menguatkan perut, supaya besar nafsu makan. Contoh yang demikian, adalah seperti orang yang dicoba dengan binatang buas dan ular berbisa. Lalu binatang dan ular itu tidur pada sebagian waktu. Maka orang itu berusaha untuk membangunkan dan menggerak-gerakkannya. Kemudian ia bekerja memperbaiki dan mengobatinya. Sesungguhnya nafsu keinginan makan dan bersetubuh pada hakikat maknanya itu, penderitaan yang dikehendaki oleh manusia, melepaskan diri daripadanya. Lalu ia memperoleh kelezatan disebabkan kelepasan itu. Jikalau Anda berkata, bahwa diriwayatkan pada hadits garib, hadits yang sangat asing dan lemah, bahwa Rasulullah bersabda, aku mengadu kepada Jibril akan kelemahan bersetubuh, lalu Jibril menyuruh aku memakan harisah, bubur masak daging. Maka ketahuilah, bahwa Nabi mempunyai 9 istri, dan harus memelihara mereka dengan hak batin. Dan haram orang lain menikahi istri-istri Nabi, walaupun sudah diceraikannya. Maka permintaan Nabi akan ketakutan itu, adalah karena sebab tersebut, tidak karena untuk mencari kesenangan. Hal kedua, bahwa kadang-kadang nafsu syahwat itu dengan sebab setengah kesesatan, berkesudahan kepada asyik wal maksyuk penuh kerinduan. Dan itu adalah sangat bodoh, dengan maksudnya bersetubuh. Dan itu melampaui pada kebinatangan bagi batas binatang-binatang. Karena orang yang asyik wal maksyuk penuh kerinduan, itu, tidak merasa puas dengan menumpahkan nafsu syahwat persetubuhan. Dan itu adalah nafsu syahwat yang paling keji. Dan yang paling wajar, bahwa ia merasa malu daripadanya. Sehingga aku berkeyakinan, bahwa nafsu syahwat itu tidak terselesaikan, kecuali dari satu tempat. Dan binatang itu, melaksanakan nafsu syahwatnya, di mana kebetulan terdapat saja. Lalu ia merasa cukup dengan demikian. Sedang ini tidak merasa cukup, kecuali dengan satu orang tertentu. Sehingga dengan demikian, ia bertambah hina di atas kehinaan dan perbudakan di atas perbudakan. Dan sampai ia menggunakan akal pikiran untuk memenuhi nafsu syahwat. Padahal ia dijadikan supaya menjadi orang yang taat, tidak untuk menjadi pelayan hawa nafsu dan berdaya upaya karena hawa nafsu. Dan asyik wal maksyuk penuh kerinduan. Itu adalah meluasnya kesangatan nafsu syahwat. Dan itu adalah penyakit hati kosong, yang tidak bercita-cita. Sesungguhnya haruslah dijaga dari permulaannya, dengan meninggalkan berulang-ulang kembali melihat dan berpikir tentang itu. Jikalau tidak, maka apabila telah kokoh, niscaya sulitlah menolaknya. Maka begitu pula kerinduan kepada harta, kemegahan, tanah ladang dan anak, sampai kepada kesukaan bermain dengan burung, gitar dan catur. Semua hal ihwal tersebut itu, kadang-kadang sampai menguasai segolongan manusia, yang dapat mengeruhkan agama dan dunianya. Dan tidak dapat lagi sekali-kali, mereka menahan diri daripadanya. Orang yang menghancurkan tanda-tanda asyik wal maksyuk penuh kerinduan. Pada permulaan kebangkitannya, adalah seperti orang yang menarik tali kekang binatang kendaraan, ketika binatang itu menuju ke pintu untuk dimasukinya. Alangkah mudah melarang hewan tersebut dengan menarik tali kekangnya. Orang yang mengobati tanda-tanda itu sesudah kokoh kuat, adalah seperti orang yang membiarkan binatang tadi, sampai ia masuk dan melewati pintu. Kemudian baru dipegang ekornya dan ditariknya ke belakang. Alangkah besarnya berlebih kurangnya di antara kedua keadaan itu, tentang mudah dan sulitnya.
Maka hendaklah berhati-hati pada permulaan segala pekerjaan. Adapun pada penghabisan segala pekerjaan, maka tidak akan menerima pengobatan, kecuali dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, yang mendekati membawa kepada tercabutnya nyawa. Sesungguhnya berlebih-lebihan nafsu syahwat itu, dapat mengalahkan akal pikiran sampai kepada batas tersebut. Dan itu sangat tercela. Dan sangat berkurangnya nafsu syahwat dengan kehilangan tenaga impoten, atau dengan kelemahan daripada memberi kesenangan kepada istri, itu pun tercela. Dan yang terpuji, ialah nafsu syahwat itu sedang mematuhi akal pikiran dan agama tentang kuncup dan berkembangnya. Manakala nafsu syahwat itu berlebih-lebihan, maka hancurkanlah dengan lapar dan kawin. Nabi bersabda, "Hai para pemuda, kawinlah. Siapa yang tidak sanggup, maka haruslah berpuasa. Puasa itu dapat memutuskannya." Penjelasan apa yang harus atas murid tentang meninggalkan perkawinan dan melaksanakan perkawinan. Ketahuilah bahwa pada permulaan pekerjaannya, seyogyanya murid itu tidak menyibukkan dirinya dengan perkawinan. Perkawinan itu menyibukkan orang yang sibuk, yang mencegahnya daripada suluk menempuh jalan ibadah, dan menariknya kepada berjinak-jinakan dengan istri. Siapa yang berjinak-jinakan dengan selain Allah Ta'ala, niscaya ia menjadi sibuk, jauh dari Allah. Dan janganlah ia tertipu dengan banyaknya kawin Rasulullah. Karena semua yang dalam dunia itu, tiada mengganggu hati Rasulullah untuk mengingati Allah Ta'ala. Maka tidaklah dibandingkan para malaikat dengan tukang-tukang besi. Karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, siapa yang kawin, maka sesungguhnya ia telah cenderung kepada dunia. Seterusnya Ad-Darani berkata, tiada pernah aku melihat seorang murid yang kawin, lalu ia tetap dalam keadaannya yang pertama. Pada suatu kali, orang berkata kepadanya, alangkah perlunya Anda kepada seorang wanita, yang dapat Anda berjinak-jinakan hati dengan dia. Lalu Ad-Darani menjawab, tidak dapat aku berjinak-jinakan hati dengan Allah bersama wanita. Maksudnya, berjinak-jinakan hati dengan wanita akan mencegah berjinak-jinakan hati dengan Allah Ta'ala. Ad-Darani berkata pula, setiap yang mengganggu engkau daripada mengingati Allah, baik keluarga, harta dan anak, maka itu tercela kepadamu. Maka bagaimanakah dibandingkan yang lain dari Rasulullah dengan Rasulullah? Adalah tenggelamnya dalam mencintai Allah Ta'ala itu, di mana ia memperoleh keterbakarannya padanya kepada batas, yang ditakuti pada sebagian keadaan, bahwa menjalar yang demikian kepada tubuhnya. Lalu merobohkan tubuh itu. Maka karena itulah, pada sesuatu ketika, Rasulullah meletakkan tangannya atas paha Aisyah, seraya berkata, berkatalah kepadaku, wahai Aisyah. Supaya Aisyah menyibukkan Nabi dengan perkataannya, daripada mengingati pekerjaan besar yang dihadapinya. Karena kurang kemampuan tubuhnya daripadanya. Adalah sifat pribadi Rasulullah itu, berjinak-jinakan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Dan adalah kejinakan hatinya dengan makhluk itu, keadaan mendatang, karena kasihan kepada tubuhnya. Kemudian, Rasulullah itu, tidak sanggup bersabar lama bersama orang banyak, apabila beliau duduk-duduk dengan mereka. Apabila telah sempit dadanya, lalu beliau berkata, senangkanlah kami, dengan salat, wahai Bilal. Sehingga beliau kembali, kepada yang menjadi cahaya matanya. Orang yang lemah, apabila memperhatikan hal ihwal Rasulullah dalam keadaan yang seperti ini, maka ia tertipu. Karena pemahamannya itu singkat, daripada dapat mengetahui segala rahasia perbuatan Rasulullah. Maka menjadi syarat bagi seorang murid pada permulaannya, meninggalkan kawin, sehingga ia kuat dalam mengenali Allah marifah. Hal ini apabila nafsu syahwatnya tidak mengeras. Jikalau nafsu syahwat mengerasinya, maka hendaklah dihancurkannya dengan lapar panjang dan puasa terus-menerus.
Kalau nafsu syahwat itu tidak terbendung dengan demikian dan ia tidak mampu umpamanya menjaga mata, walaupun ia mampu menjaga kemaluan, maka lebih utama ia kawin, supaya tentram nafsu syahwat. Kalau tidak demikian, maka manakala ia tidak menjaga matanya, niscaya tidaklah terjaga pikirannya dan bercerai-berailah cita-citanya. Kadang-kadang ia terperosok dalam bencana, yang tidak sanggup dipikulnya. Dan zina mata itu termasuk sebahagian dari dosa kecil yang besar, dan membawa kepada mendekati dosa besar yang keji, yaitu, zina kemaluan. Orang yang tidak mampu memicingkan matanya, niscaya tidak mampu menjaga kemaluannya.